Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini kami akan membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 sampai dengan ayat 202 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa khinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu Idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin
faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ukhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Wa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله وإن أخسرتم فما استيسر من الهدي ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم
Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Bahwasanya orang-orang yang memilih kekafiran dengan melepaskan iman sebagai penggantinya tidak akan merugikan Allah sedikit pun, malah untuk mereka siksaan yang pedih. Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah menghadapkan mukamu ke arah timur dan barat itu yang termasuk kebajikan, tetapi yang termasuk golongan kebajikan ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada malaikat, kitab-kitab dan para nabi, dan menyumbangkan harta benda yang disayanginya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, orang minta-minta, dan menebus hamba sahaya, tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang memenuhi janji bila mereka telah berjanji. Selanjutnya orang yang sabar menderita kemiskinan dan kemelaratan, terutama di medan perang. Itulah orang-orang yang benar pengakuan keimanannya, dan itu pula lah orang-orang yang takwa. Catatan, ayat ini masih ada kaitannya dengan masalah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Oleh karena kaum Yahudi dan Nasrani masih juga mengoceh berkepanjangan tentang itu sambil meniup-niupkan api pertengkaran, maka dalam hubungan ini Allah menerangkan pada ayat ini bahwa memalingkan wajah kepada satu kiblat tertentu, baik ke sebelah timur maupun ke sebelah barat, secara fisik bukanlah bernama amal kebajikan. Jadi tidak perlu dipertengkarkan. Adapun yang bernama amal kebaikan ialah memusatkan seluruh wawasan hati nurani kepada Allah, kemudian mengiringinya dengan melakukan amal kebaikan sebagaimana diuraikan pada ayat ini. Terjemahan ayat 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu persamaan dan keadilan dalam perkara hukum qisas, yaitu orang merdeka pengganti orang merdeka, hamba sahaya pengganti hamba sahaya, dan perempuan pengganti perempuan. Barang siapa yang dimaafkan oleh pihak saudara yang terbunuh, hendaklah hal itu diikuti dengan baik oleh pihak yang memberi maaf bersama dengan saudara-saudaranya. Sedangkan pihak yang diberi maaf hendaklah membayar diat kepada pihak yang memaafkan dengan cara yang baik pula. Hal itu adalah suatu keringanan hukum dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang membangkang dari pihak pembunuh sesudah pemaafan dan setuju menerima hukum diat, maka baginya siksaan yang amat pedih pada hari kiamat. Catatan, jika pihak yang terbunuh mempunyai banyak saudara sedangkan yang memberi maaf hanya seseorang, itu sudah cukup untuk menggugurkan hukum qisas untuk diganti dengan diat. Maksudnya, pihak yang memaafkan jangan minta diat yang sangat berat untuk dipikul oleh pihak yang membunuh. Maksudnya,
pihak yang diberi maaf atau pembunuh janganlah membuat-buat pula dengan menunda-nunda masa pembayarannya diat untuk mengurangi jumlahnya dan sebagainya. Maksudnya masih mendendam padahal sudah setuju dengan hukum diat. Terjemahan ayat 179. Hukum qisas itu bagimu berarti jaminan ketentraman hidup. Karena itu cobalah renungkan, hai orang yang berakal, semoga kamu bertakwa. Catatan: maksudnya hukum qisas itu dapat mencegah permusuhan yang mungkin akan berlarut-larut antara kedua belah pihak. Jika seseorang telah mengetahui kalau dia membunuh, dia pasti akan dibunuh pula. Tentu dia akan mengurungkan niatnya untuk membunuh. Dengan demikian, selain dia telah menyelamatkan jiwa orang yang akan dibunuhnya, sekaligus dia telah menyelamatkan dirinya sendiri dari pembunuhan. Selanjutnya, dengan meniadakan diat, tidak mencegah seseorang untuk menumpahkan darah musuhnya menurut kemampuannya. Oleh karena pada sebagian yang tidak sayang mengorbankan hartanya untuk melenyapkan nyawa musuhnya, maka dengan adanya hukum qisas terciptalah ketentraman hidup dan dalam pergaulan umum. Terjemahan ayat 180. Diwajibkan kepadamu apabila salah seorang di antaramu kedatangan tanda-tanda kematian, itu pun jika meninggalkan banyak harta, untuk mewasiatkan sejumlah harta itu kepada kedua orang tua dan kaum kerabat dengan cara yang baik-baik. Ini adalah kewajiban orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, jumlah harta yang diwasiatkan tidak lebih dari 1/3 dari jumlah harta yang ditinggalkan. Maksudnya, tidak terlalu sedikit menurut penilaian umum berbanding dengan jumlah harta yang ditinggalkan, tidak pula terlalu banyak atau lebih 1/3 dari harta peninggalan, sebab merugikan bagi para ahli waris. Terjemahan ayat 181. Barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah didengarnya, maka dosanya dipikul oleh orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terjemahan ayat 182. Barang siapa di antara penerima wasiat merasa khawatir bahwa yang berwasiat tidak adil atau curang, lalu orang yang mengetahui kecurangan itu jadi penengah untuk mendamaikan antara mereka yang bersangkutan, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan: apakah ketidakadilan atau kecurangan itu oleh yang berwasiat dilakukan dengan sengaja atau tidak, sehingga menimbulkan sengketa antara sesama penerima wasiat, lalu diadakan perdamaian antara penerima wasiat untuk membetulkan ketidakadilan itu? Maka jika terjadi perubahan wasiat karena pembetulan ini, maka tidak mengapa. Ini namanya merubah yang salah dengan yang benar. Terjemahan ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Terjemahan ayat 184. Berpuasa itu lamanya beberapa hari yang telah ditentukan. Tapi barang siapa yang sakit di antaramu atau dalam perjalanan, bila ia tidak puasa, maka wajiblah ia berpuasa pada hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Terhadap mereka yang tidak kuat mengerjakan puasa, boleh tidak puasa tetapi wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang membayar lebih dengan sukarela, itu lebih baik baginya. Walau bagaimanapun, berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Catatan:
Misalnya orang tua yang sudah sangat lanjut usia atau lemah, orang sakit yang penyakitnya sudah menahun, tidak dapat diharapkan lagi sembuh, narapidana yang dihukum kerja paksa, perempuan hamil dan menyusukan yang khawatir atas keselamatan bayinya kalau ia berpuasa dan sebagainya. Fidyah ialah memberi makan sekurang-kurangnya seorang miskin menurut ukuran makan sederhana untuk sehari puasa yang ditinggalkan, atau memberi makan sekurang-kurangnya 30 orang miskin sekaligus untuk sebulan puasa yang ditinggalkan. Maksudnya, menambah jumlah fidyah yang dengan sukarela, misalnya memberi makan 2 orang miskin atau lebih untuk sehari puasa yang ditinggalkan, atau memberi makan lebih dari 30 orang miskin untuk sebulan puasa yang ditinggalkan, itu lebih baik. Terjemahan ayat 185. Pada bulan Ramadan itulah permulaan diturunkannya Al-Quran sebagaimana petunjuk untuk manusia kepada jalan yang lurus, dan menjelaskan ayat-ayatnya mengenai petunjuk itu, serta menjadikannya pembeda antara yang benar dengan yang salah. Barang siapa di antaramu yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, boleh berbuka dengan ketentuan wajib memperhitungkannya pada hari yang lain. Allah ingin memberikan kelonggaran bagimu dan tidak ingin memberikan kesukaran, supaya kamu dapat menyempurnakannya jumlah bilangan hari puasa itu. Begitu juga supaya kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikannya kepadamu, dan semoga kamu bersyukur. Catatan, maksudnya dari kalimat beberapa hari yang telah ditentukan yang tersebut pada ayat 184 ialah selama bulan Ramadan. Kedua, bagi mereka yang tidak dapat menyaksikan masuknya bulan Ramadan, misalnya cuaca berkabut atau penduduk daerah kutub, di mana malam berada selama 6 bulan di kutub utara mengimbangi siang selama 6 bulan di kutub selatan, dan begitu sebaliknya, hendaklah mereka berpuasa selama bulan Ramadan menurut ukuran waktu Mekah dan Madinah, di daerah di mana syariat puasa itu diturunkan, dan menurut waktu negeri yang terdekat dengan negeri mereka. Kemajuan teknologi dalam bidang telekomunikasi zaman sekarang sudah mempermudah urusan ini, sehingga boleh dikatakan tidak ada lagi kesulitan. Sadaqallah. Terjemahan ayat 187. Dihalalkan bagimu mencampuri para istrimu pada malam hari di bulan puasa. Mereka adalah pakaian untukmu, sebaliknya kamu adalah pakaian untuk mereka. Allah telah mengetahui bahwa kamu telah menyiksa diri karena menahan nafsumu. Karena itu Allah menerima taubatmu dan memaafkan kesalahanmu. Sekarang campurilah mereka dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan Tuhan dengan pencampuran itu. Dan makan minumlah sehingga jelas bagimu perbedaan antara garis putih dan garis hitam waktu terbitnya fajar, lalu sempurnakanlah puasamu sampai malam. Tetapi janganlah kamu mencampuri mereka selama kamu melakukan ibadah iktikaf di masjid. Itulah batas-batas hukum Allah, maka janganlah kamu dekati apalagi melanggarnya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, semoga mereka bertakwa. Catatan, maksudnya turunan yang baik.
Yang kedua, i'tikaf ialah beribadah di masjid selama beberapa waktu tertentu, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada waktu melakukan ibadah i'tikaf itu tidak boleh mencampuri istri walaupun malam hari, karena hal itu dapat membatalkan ibadah i'tikaf. Sama halnya dengan mencampuri istri di siang hari dapat membatalkan ibadah puasa. Terjemahan ayat 188. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu mempergunakannya sebagai penyuap para hakim, supaya kamu dapat mengambil sebagian harta orang lain dengan jalan curang, padahal kamu tahu ulah semacam itu tidak baik. Terjemahan ayat 189. Mereka bertanya kepadamu tentang peredaran bulan muda. Jawablah, perbedaan bulan-bulan itu ialah tanda-tanda petunjuk waktu bagi manusia dan tanda petunjuk waktu untuk ibadah haji. Tidak dapat dikatakan perbuatan kebajikan jika kamu memasuki rumah dari belakang, tetapi yang dapat disebut perbuatan kebajikan ialah orang yang takwa dan memasuki rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu berjaya. Catatan: peredaran bulan dalam urusan duniawi adalah petunjuk waktu untuk bercocok tanam, berniaga, menunaikan janji dalam pergaulan dan sebagainya. Peredaran bulan dalam urusan ibadat adalah petunjuk waktu untuk puasa, hari raya, dan ibadah haji. Pada zaman jahiliyah sebelum Muhammad diangkat menjadi rasul, ada dua golongan Arab, yaitu satu, golongan yang mendiami tanah haram disebut humas, dan golongan yang berdiam di luar tanah haram disebut hullah. Golongan yang pertama adalah gabungan dari beberapa kabilah Quraisy yang bertempat tinggal di sekitar tanah haram. Katakanlah mereka berpenduduk asli Mekah. Mereka sangat fanatik dan mempunyai cara tersendiri dalam mengerjakan ibadah haji, yakni mengerjakan ikhram lebih dahulu baru mengerjakan ibadah haji. Pada saat mengerjakan ikhram itu, tidak seorang jua pun yang diperbolehkan masuk rumah. Dalam keadaan darurat di mana rumah terpaksa dimasuki, maka cara memasukinya tidak boleh melalui pintu, tetapi dari sebelah atas rumah itu dengan jalan membongkar atapnya. Selain dari itu, jika melakukan ibadah haji, mereka tidak wukuf di Arafah sebagaimana yang digariskan Nabi Ibrahim, tapi mereka melakukan wukuf di Namirah, yaitu tempat di ujung tanah haram. Menurut keyakinan yang mereka anut, mereka tidak boleh keluar daerah tanah haram. Kalau mereka keluar, maka penduduk di luar tanah haram tidak mau lagi menghormati mereka. Begitu juga dengan tanah haram. Oleh karena itu, mereka menunggu orang-orang yang wukuf di Arafah selesai mengerjakan ibadah wukuf lewat Namirah. Barulah orang-orang humas tadi bergabung dengan mereka dan bersama-sama menuju Mina untuk menyelesaikan ibadah haji. Diceritakan suatu waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ikhram. Rasul hendak masuk ke rumah beliau dan mengajak seorang Ansor untuk ikut masuk, tapi sahabat Ansor itu tidak mau dengan alasan dia orang humas. Lalu Rasul menjawab, aku juga golongan humas, agamaku dan agamamu adalah sama. Kemudian sahabat Ansor tadi pun masuk juga bersama-sama dengan Rasul melalui pintu rumah. Maka turunlah ayat ini untuk membatalkan kekeliruan yang dilakukan orang-orang Arab jahiliyah dalam cara melakukan ibadah haji. Adapun golongan yang kedua, golongan hullah, termasuk di dalamnya kabilah Bani Amir dan Sya'ah dan kabilah Bani
amir ini lain pula caranya melakukan ibadah haji. Bila mereka hendak melakukan wukuf, lebih dahulu menanggalkan pakaiannya di pintu Ka'bah, lalu melakukan tawaf tanpa busana. Bagi yang laki-laki di siang hari dan bagi perempuan di malam hari. Mereka beranggapan bahwa pakaian mereka itu tidak suci sebab sudah dipakai dalam pekerjaan sehari-hari dan tidak layak dipakai untuk melakukan tawaf. Pekerjaan tawaf tanpa busana ini mereka lakukan setelah mereka tidak berhasil meminjam pakaian orang-orang dari golongan humas yang mereka anggap tidak suci. Terjemahan ayat 190. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, namun janganlah kamu melanggar batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Melanggar batas maksudnya membunuh orang-orang yang tidak ikut perang, penduduk sipil, misalnya perempuan, anak-anak, orang-orang jompo, orang-orang sakit, dan orang-orang yang telah menyerah, menghentikan perlawanan dan permusuhan. Terjemahan ayat 191. Bunuhlah mereka di mana saja mereka kamu temui, dan usirlah mereka dari tempat mana kamu telah diusirnya. Fitnah lebih keji dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di sana. Jika mereka memerangimu, bunuhlah mereka. Itulah pembalasan yang tepat bagi orang-orang yang kafir. Catatan, fitnah dapat menimbulkan kekacauan yang akibatnya lebih hebat dari pembunuhan. Misalnya mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya, menyiksa dan menindas mereka, serta mengganggu kebebasan mereka beragama dan sebagainya. Terjemahan ayat 192. Jika mereka telah berhenti memerangimu, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terjemahan ayat 193. Perangilah mereka hingga tiada lagi fitnah, dan masing-masing orang dapat menunaikan perintah agamanya dengan setulus-tulusnya kepada Allah semata. Jika mereka berhenti, tiada lagi bermusuhan kecuali terhadap orang yang zalim. Terjemahan ayat 194. Pelanggaran pada bulan suci, balaslah pada bulan suci dan bulan suci itu juga. Dan pelanggaran kepada sesuatu yang dihormati berakibat berlakunya hukum qisas. Barang siapa yang menyerangmu, serang pulalah ia sepadan dengan serangannya kepadamu. Namun bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang takwa. Catatan, bulan suci ialah bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab dan Muharram. Bulan-bulan itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Arab. Pada bulan-bulan itu mereka mempergiat perdagangan, mengunjungi tanah suci dan sebagainya. Tetapi kalau mereka diserang pada bulan suci itu, mereka harus membalasnya pada bulan suci itu juga. Terjemahan ayat 195. Dan sumbangkanlah harta bendamu di jalan Allah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri dalam kehancuran, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Catatan, yang dimaksud dengan jalan Allah di sini ialah perlengkapan perang. Kaum muslimin harus memperkuat perlengkapan perangnya. Kalau tidak, maka musuh dengan mudah dapat mengalahkannya. Kalau itu terjadi, berarti mereka telah menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kehancuran. Terjemahan ayat 196. Tunaikanlah dengan sempurna ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Jika kamu terhalang untuk meneruskan ibadah haji padahal sudah
berikhram, maka sembelihlah binatang kurban yang mudah diperoleh, dan janganlah kamu mencukur rambut sebelum binatang kurban itu sampai ke tempat penyembelihannya. Dan jika ada di antara yang sakit atau ada gangguan di kepalanya yang mengharuskan rambutnya dicukur, maka wajiblah ia membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Kalau keadaannya telah aman kembali, barang siapa yang hendak mengerjakan umrah sebelum haji, wajiblah ia menyembelih binatang kurban yang mudah diperoleh. Barang siapa yang tidak memperoleh binatang kurban atau tidak mampu, sebagai gantinya berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi setelah kembali pulang. Jadi jumlahnya 10 hari penuh. Peraturan demikian berlaku bagi orang-orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu tahu bahwa hukuman Allah sangat berat. Terjemahan ayat 197. Masa penunaian ibadah haji itu beberapa bulan yang sudah dikenal. Barang siapa yang telah mengambil keputusan untuk menunaikan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut, tidak boleh bercampur dengan istri, tidak boleh melanggar peraturan ibadah haji, dan tidak boleh bermusuh-musuhan pada waktu menunaikan ibadah haji itu. Apapun perbuatan kebajikan yang kamu lakukan, Allah pasti mengetahuinya, dan lengkapilah perbekalan untuk hari kemudian. Perlengkapan yang terbaik ialah takwa. Karena itu bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang mempergunakan pikiran. Catatan: bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Yang kedua, maksudnya tidak bercampur dengan istri, tidak melanggar peraturan ibadah haji, dan tidak bermusuh-musuhan pada waktu menunaikan ibadah haji. Terjemahan ayat 198. Tidak ada dosanya bagimu berusaha mencari karunia Tuhanmu di musim haji. Manakala kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah dengan menyebut nama Allah sekitar Masy'aril Haram. Ingatlah kepadanya menurut cara yang telah diajarkannya kepadamu, sekalipun kamu sebelumnya termasuk bilangan orang sesat. Salah satu syarat mutlak dalam menunaikan ibadah haji ialah tulus ikhlas karena Allah semata. Jika seseorang berusaha atau berniaga yang sifatnya mencari nikmat karunia Allah, tidak terlarang selama usaha dan berdagangnya itu tidak mengurangi keikhlasan dan ketakwaan dalam ibadahnya. Masy'aril Haram ialah nama sebuah bukit di Musdalifah, tempat suci untuk beribadah dan sekaligus tanda kebesaran agama Allah. Karena itu janganlah mengerjakan sesuatu yang terlarang oleh agama di tempat itu. Terjemahan ayat 199. Kemudian berangkatlah beramai-ramai dari tempat bertolaknya orang banyak, dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terjemahan ayat 200. Maka bila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka panjatkanlah puji-pujian kepada Allah, sebagaimana kamu memuji-muji membanggakan nenek moyangmu atau lebih lagi dari itu. Di antara manusia ada yang mendoa, ya Tuhan kami, anugerahilah kami kebahagiaan hidup di dunia ini. Bagi yang mendoa seperti itu, di akhirat tidak mendapat kebahagiaan apa-apa. Catatan: orang-orang Arab di zaman jahiliyah setelah selesai menunaikan ibadah haji, mereka berkumpul mengobrol membanggakan nenek moyang mereka masing-masing. Ada yang berkata, ayahku sepulangnya dari menunaikan ibadah haji membawa makanan, oleh-oleh dan daging kurban. Sedangkan yang lain memuji-muji dan membanggakan pula, tak kurang hebatnya dari yang pertama.
Terjemahan ayat 201. Dan di antara mereka ada pula yang mendoa, "Ya Tuhan kami, anugerahilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksaan api neraka." Terjemahan ayat 202. Mereka itu akan diberi bahagian sepantasnya dari apa yang mereka usahakan. Untuk itu Allah Maha Cepat membuat perhitungan. Maksudnya orang yang berdoa untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat sekaligus. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya.